Minggu GKJ Mbaki. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online menyambut tahun ajaran baru, sekaligus nanti penyerahan teman-teman dari sekolah minggu ke komisi remaja ya. Teman-teman apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan bangkit berdiri. Kita akan memulai dengan memuji nama Tuhan. Sudah siap? Oh, ada yang masih ngantuk? Olahraga dulu. Biar bersemangat ya. Karena kita akan memuji nama Tuhan, jadi suaranya yang keras, terus penuh sukacita ya. Pujian yang pertama, kita akan memuji lagu Kakek Nenek. Nah, gimana lagunya, sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa nanti suaranya yang keras. Kita mau pujian bersama-sama. Sudah memuji nama Tuhan. Lagu yang pertama. Oh iya, Bu Ristina belum menyapa teman-teman yang ada di Induk. Hai, apa kabar teman-teman di Induk? Lalu teman-teman sekolah minggu di Dalaman. Halo. Teman-teman sekolah minggu di Kingkang. Apa kabar? Juga semua
yang ada di mana saja ya. Tetap bersuka cita karena kita masih boleh memuji nama Tuhan, masih boleh ibadah bersama meskipun tidak bertemu tatap muka lewat online. Tapi tidak apa-apa teman-teman, karena Tuhan Yesus itu baik ya, tetap mengasihi kita. Meskipun di pandemi seperti ini, kita masih boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan nanti ya. Kita akan memuji nama Tuhan lagi tentang kasih Yesus. Kasih Yesus kenapa ya? Kita akan memujikan bersama-sama lagi. Boleh berdiri lagi. Kita memujikan dengan sukacita kasih Yesus. Indah
Teman-teman hebat semua sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa pembuka. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Arthur. Silahkan Arthur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas buatmu hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin ibadah sekolah minggu online. Tuhan, setelah sekolah minggu ini lancar dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, asik. Apa ya cerita firman Tuhan hari ini? Pasti seru. Teman-teman sudah siap? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji firman Tuhan ku dengar. Oh ya, supaya nanti kita bisa fokus, kita bisa sungguh-sungguh. Nanti kalau ditanya, oh, Mama, Papa, tadi cerita firman Tuhan apa? Teman-teman bisa menceritakan kembali. Oke? Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas. Oke, kita puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat berjumpa adik-adik, anak-anakku sekalian. Ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini kan direkam sendirian di studio. Maka sekarang mau Pak Lukas copot dulu ya. Tapi seharusnya selalu pakai masker. Cuma ini sendirian dalam ruangan. Saya akan nyopot masker, nanti tetap setelah itu ya dipakai lagi. Nah gitu ya. Nah adik-adik, teman-teman, anak-anak Tuhan yang selalu berbahagia dan sehat. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mencoba mengerti pesan-pesan dari Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum baca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolong berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, saat ini Pak Lukas mau membacakan bagian dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang salah satu tokoh rohani yang wah hebat banget, namanya Paulus, ya, tahu ya, Rasul Paulus. Di surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 3 ayat apa 4 ayat? 7 sampai 10 ya. Gini firmannya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian prinsipnya Rasul Paulus. Hebat banget ya. Karena prinsip ini Rasul Paulus itu orangnya konon ya, kalau baca buku-buku tentang perjanjian baru, termasuk surat-surat ini siapa yang menulis, seperti apa orangnya, Rasul Paulus itu katanya kecil. Ya kecil tidak gua-gua dur, tidak, kecil, urus, ya agak pendek itu, tidak gagah juga. Nah, tetapi Rasul Paulus itu udah jualan, wah luar biasa, jualan jauh sekali, sehingga Injil Tuhan Yesus itu banyak yang mendengar dan banyak lalu yang menjadi pengikut Tuhan Yesus karena Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus yang kecil, yang bisa jalan begitu jauh, penuh semangat mengabarkan Injil, itu ternyata sakit loh, punya sakit. Kalau di sini dikatakan Rasul Paulus memakai istilah itu utusannya iblis. Yang sakit yang mana ya? Itu katanya konon gitu ya, itu di daerah tulang belakang. Sakit kalau untuk berjalan, sakit untuk berdiri, sakit. Coba sakitnya seperti itu, tapi bisa jalan-jalan jauh sekali untuk mau memberitakan Injil, lalu menjadi banyak orang yang selamat. Mengapa kok bisa begitu? Ini Rasul Paulus pernah nyuwun pada Tuhan, Gusti, bo diparingi sehat. Ya, utusan iblis itu tadi ya, sakitnya itu mau diambil, diangkat. Tetapi Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku padamu, ya tidak apa-apa seperti itu, karena dengan ada sakit itu kamu terus berserah kepada Tuhan, ya kan? Rasul Paulus itu tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya ini, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Walaupun sakit, walaupun mungkin tidak enak badannya, tapi menjadi kuat karena Tuhan yang bekerja lewat Paulus. Dari pengalaman ini kita bisa memetik apa pelajaran? Pelajarannya apa? Ini situasinya kan lagi susah. Susah tidak? Susah banget. Pandemi ya. Tidak bisa kemana-mana, harus di rumah. Sekolah juga tidak boleh, harus di rumah, online. Tidak bisa ketemu teman, jalan-jalan, banyak lagi. Susah banget. Sedih? Oh sedih. Rasul Paulus ya sedih juga ketika susah karena sakit. Karena ada hal yang membuat sakit. Kalau saat ini kita ada hal yang tidak hanya sakit, bisa mengancam sampai meninggal ya. Apakah susah? Oke, boleh susah, boleh merasa sakit. Tetapi ingat, Rasul Paulus itu tetap kuat. Mengapa? Karena justru dalam kelemahan, justru dalam sakit, Tuhan nolong. Kuasanya Tuhan Yesus itu nyata terjadi. Jadi kalau kita sekarang ini, waduh, gimana ini sekolah kok seperti ini, tidak bisa, atau sekolahnya kok apa ini lewat HP, diterangkan guru ya jadi sulit, menerangkan lewat HP dan di kelas kan beda, enak di kelas, lalu ini mau kenaikan, mau cari sekolah, ini bagaimana? Serba susah, harus bagaimana? Kesusahan yang ada, kesulitan yang ada, dengan mengingat, membaca pengalaman Paulus, mari kita ambil apa? Oke, semakin sulit, semakin susah, semakin kuasa Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu makin dilimpahkan, kan begitu. Jadi oke, apa? Ini mau sekolah, mau apa, mau kegiatan nggak bisa, tidak
ada apa-apa. Tidak apa-apanya artinya mari kita jalani aja yang ada sebisa mungkin, semampu mungkin. Dengan kita imani, semakin sulit, semakin kita merasa tidak mampu karena keadaan kondisi. Siapa yang mampu melawan COVID? Kan nggak bisa. Kita hanya bisa berjaga-jaga, ya, berupaya. Ya, semakin begitu kita imani, semakin Tuhan menolong. Maka terus maju, jangan sedih kebangetan, tetap harus bisa bersuka cita karena itu hati yang gembira itu jadi obat, jadi sehat ya. Kita terus maju, terus gembira, terus bersemangat, maka kiranya kita tetap sehat, kita terjaga, dijauhkan dari penyakit, segala yang tidak baik, dan semua cita-cita kita dapat kita capai. Tuhan memberkati. Amin. Yuk berdoa. Doa awal tahun ajaran baru ya Mas. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami boleh mengingat dan mengenang kembali akan pengalaman Rasul Paulus, hamba-Mu yang luar biasa. Ternyata dalam semua kehebatan Rasul Paulus itu bukannya tanpa kesulitan. Ada kesulitan yang besar, kesakitan dan kesusahan yang luar biasa. Tetapi Paulus sanggup menanggungnya karena mengimani justru dalam kesusahan Tuhan menolong secara luar biasa. Maka Tuhan, saat ini kami menyerahkan anak-anak kami, anak-anak Tuhan, rekan-rekan kami, teman-teman kami semua yang mengawali 1 tahun ajaran. Kami menyerahkan proses belajar mengajar di masa COVID ini, sekolah kami di masa COVID pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Semuanya berjalan tidak seperti yang diharapkan. Banyak kesusahan, banyak kesulitan dalam kami menempuh pendidikan, mencari ilmu untuk mempersiapkan diri kami menjadi pribadi yang baik. Tetapi Tuhan, walaupun sulit bagaimana, susah seperti apa, biarkan kami mengingat Rasul Paulus yang terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami saat ini dengan situasi dan kondisi kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam situasi yang serba tidak menyenangkan, kami justru sedang siap-siap menyaksikan kuasa, kasih, dan pertolongan Allah pada kami, pada hidup kami, pada kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya hidup kami, kesehatan kami, proses belajar, pendidikan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah yang baik sesuai rencana Tuhan yang terjadi pada kami. Oleh karena itu, bimbinglah kami agar dapat terus sungguh-sungguh berbakti, setia pada Tuhan seperti Rasul Paulus. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah kekal nama-Mu senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Begitu, terima kasih, selamat terus berbakti pada Tuhan, selamat melanjutkan kegiatan, aktivitas adik-adik dan anak-anak sekalian. Tetap menjaga kesehatan, tetap bisa bergembira dengan apa yang ada, ya. Komunikasi, ngobrol dengan teman lewat chat, tentu tidak lupa belajar, tapi yang jelas terus beriman, yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Lukas sudah memberikan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman, semoga saja cerita firman Tuhan hari ini bisa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Di tengah situasi seperti ini ya teman-teman, sekolahnya online, nggak boleh kemana-mana, kita harus tetap kuat, tetap semangat, tetap sukacita ya, sesuai firman Tuhan. Oke, teman siapa yang sudah lulus SD? Ada? Oh iya teman-teman, yang sudah lulus SD tahun ini dan tahun kemarin ya, sekarang ibadahnya tidak sekolah minggu lagi loh, tapi sudah mengikuti ibadah di Komisi Pemuda Remaja. Sudah besar sekarang ya. Nah, sekarang akan ada penyerahan nih dari anak-anak di sekolah minggu ke Komisi Pemuda Remaja yang akan dilakukan secara simbolik oleh Mas Sukma kepada Mas Joseph.
Ya, yuk kita lihat bersama-sama. Halo adik-adik, hari ini saya Asma dan Mas Joseph ini akan ada penyerahan adik-adik yang sudah lulus sekolah minggu atau lulus SD kepada Komisi Pemuda Remaja. Ya. Sekali lagi Asma mengucapkan selamat kalian sudah ada di sekolah yang baru dan tempat sekolah yang baru, dapat teman yang baru pula, dan saat ini sudah tiba saatnya untuk adik-adik akan pindah dari komisi anak ke komisi pemuda remaja. Nah, untuk itu kali ini Kak Sukma akan menyerahkan adik-adik yang sudah lulus SD kepada Kak Joseph. Secara simbolis, Pak Joseph, Pak Sukma titip adik-adik yang dari komisi anak, nanti silakan Kak Joseph koordinasi, Kak Joseph ajak untuk ibadah atau pelayanan di Komisi Pemuda Remaja. Ya. Terima kasih Kak Sukma, dan selamat datang buat adik-adik di Komisi Pemuda Remaja. Semoga kita bisa bergabung untuk saling melayani Tuhan. Terima kasih Kak Sukma. Demikian untuk penyerahan komisi anak dan komisi pemuda remaja. Untuk tahun ini ada 13 anak yang akan masuk ke komisi pemuda remaja. Siapa saja anak itu nanti kita akan tanyakan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Persembahan yang akan kita berikan berupa uang ini akan kita iringi dengan pujian Bila Topan Keras. Yuk kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita sambil menyanyi memuji nama Tuhan dengan suara yang keras dan sukacita juga. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
sudah kita kumpulkan, nanti akan kita serahkan. Kalau di Indo nanti ke Mbak Patria dan Mbak Vera ya. Kalau di Daleman nanti ke Bu Ristina. Kalau di Kingkang nanti sama Bu Erna. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan juga doa penutup. Ya, sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami, bagi orang tua kami, sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami supaya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan di gereja Bagi. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Berkatilah kami Tuhan supaya di lain waktu kami juga boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Teman-teman tetap semangat, tetap sukacita ya, tetap memuji nama Tuhan di rumah, membaca kitab suci supaya kita selalu dekat dengan Tuhan ya. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan, Kau penolongku ya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba